Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai model medikal pada keperawatan jiwa. Kami dari kelompok 7 dengan nama anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Putu Gede Agus Kesuma Putra, Nikomang Andira Deswita Puspitasari, Niluhayu Adiningsih, Ni Made Hardianti Aprilia Putri, Niputu Priska Sukmayanti, Sevita Yunianti, dan Restu Brahmasta. Yang pertama ada definisi model medikal. Model medikal mengacu pada perawatan psikiatri yang didasarkan pada hubungan dokter-pasien. Ini berfokus pada diagnosis penyakit mental dan pengobatan selanjutnya didasarkan pada diagnosis ini. Menurut konsep ini, gangguan jiwa cenderung muncul akibat multifaktor yang kompleks meliputi aspek fisik, genetik, lingkungan, dan faktor sosial. Sehingga fokus penata laksanaannya harus lengkap melalui pemeriksaan diagnostik, terapi somatik, farmakologi, dan teknik interpersonal. Diagnosa penyakit didasarkan pada kondisi yang ada dan informasi historis, serta pemeriksaan diagnostik. Perawat berperan dalam berkolaborasi dengan tim medis dalam melakukan prosedur diagnostik dan terapi jangka panjang. Terapis berperan dalam pemberian terapi, laporan mengenai dampak terapi, menentukan diagnosa, dan menentukan jenis pendekatan terapi yang digunakan. Penyimpangan perilaku menurut model medikal. Model medis mengusulkan bahwa perilaku menyimpang merupakan gejala dari gangguan sistem saraf pusat. Suatu masalah yang terjadi ketika saraf otak cedera begitu parah sehingga kapasitas penyembuhan internal tidak dapat memperbaikinya. Daftar beberapa jenis gangguan otak yang dapat menyebabkan penyakit mental, di antaranya hilang sel saraf, defisit dalam transmisi kimia, pola abnormal dari sirkulasi otak, masalah di pusat-pusat pemerintahan di otak, dan gangguan dalam pergerakan pesan di sepanjang saraf. Faktor lingkungan dan sosial dianggap sebagai faktor pencetus dan faktor pendukung. Faktor genetik dianggap cukup berperan. Penyimpangan perilaku karena klien tidak mampu bertoleransi terhadap stres. Proses terapi medis. Proses terapi medis didefinisikan dengan pemeriksaan pasien yang meliputi sejarah penyakit, sejarah sosial, sejarah medis, kajian sistem tubuh, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan status mental. Data tambahan dapat dikumpulkan dari orang lain yang signifikan dan catatan medis ditinjau jika tersedia. Diagnosis kemudian dirumuskan sambil menunggu penelitian lebih lanjut, diagnostik, dan pengamatan perilaku pasien. Proses ini dapat terjadi pada rawat jalan atau rawat inap secara tergantung pada kondisi pasien. Diagnosis penyakit dilandasi oleh kondisi yang ada dan informasi historis serta pemeriksaan diagnostik. Pengobatan meliputi pertama terapi somatik, kedua farmakoterapi, ketiga pengobatan yaitu jangka panjang dan jangka pendek, yang keempat terapi suportif, dan yang kelima insig oriented terapi yaitu belajar metode mengatasi stresor. Jenis-jenis terapi. Terapi somatik. Terapi somatik adalah terapi yang diberikan kepada klien dengan gangguan jiwa dengan tujuan mengubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku adaptif dengan melakukan tindakan yang ditujukan pada kondisi fisik klien. Jenis terapi somatik pada klien gangguan jiwa antara lain yang pertama pengekangan. Pengekangan fisik termasuk penggunaan pengekangan mekanik, seperti manset untuk pergelangan tangan dan pergelangan kaki, serta spray pengekang, begitu pula isolasi, yaitu dengan menempatkan pasien dalam suatu ruangan di mana dia tidak dapat keluar atas kemauannya sendiri. Yang kedua adalah isolasi, menempatkan pasien dalam suatu ruang di mana dia tidak dapat keluar dari ruangan tersebut sesuai kehendaknya. Yang ketiga, terapi kejang listrik. Terapi elektrokonvulsif atau CT adalah suatu pengobatan untuk menimbulkan kejang grand mal secara artifisial dengan melewatkan aliran listrik melalui elektroda yang dipasang pada satu atau dua temples. Dan yang keempat adalah fototerapi. Terapi ini diberikan dengan memaparkan klien pada sinar terang 5-20 kali lebih terang daripada sinar ruangan.
Terapi SINA sangat bermanfaat dan menimbulkan efek yang positif. Peran dan fungsi perawat dalam terapi psikofarmakologi. Peran perawat mengikuti hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian pasien. Pengkajian pasien memberikan landasan pandangan tentang masing-masing pasien. Yang kedua, koordinasi modalitas terapi. Koordinasi ini mengintegrasikan berbagai terapi pengobatan dan seringkali membingungkan bagi pasien. Yang ketiga, pemberian agen psikofarmakologi. Program pemberian obat direncanakan secara profesional dan bersifat individual. Yang keempat, pemantauan efek obat, termasuk efek obat yang diinginkan maupun efek samping yang dapat dialami pasien. Yang kelima, penyuluhan pasien, memungkinkan pasien untuk meminum obat dengan aman dan efektif. Yang keenam, program penghormatan obat, dirancang untuk mendukung pasien di suatu tantangan perawat tindak lanjut dalam jangka panjang. Yang ketujuh, partisipasi dalam penelitian klinis antardisiplin tentang uji coba obat. Perawat merupakan anggota tim yang penting dalam penelitian obat yang digunakan untuk mengobati pasien gangguan jiwa. Yang kedelapan, kewenangan untuk memberikan resep. Beberapa perawat jiwa yang memenuhi persyaratan pendidikan dan mengalami sesuai dengan undang-undang praktik negara boleh meresepkan agen farmakologis untuk mengobati gejala dan memperbaiki status fungsional pasien yang mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya, aplikasi model medikal. Kasus, seorang laki-laki usia 20 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarga karena mengamuk, marah-marah, mengancam hendak membunuh bapaknya dan merusak barang rumah tangga. Tanpa alasan yang jelas, hal itu diduga pasien ditinggalkan pacarnya menikah. Kejadian tersebut membuat emosi pasien terguncang. Beberapa hari setelah itu, pasien meminum obat serangga dan sempat dibawa ke IGD RSU. Dia melakukan itu dikarenakan mendapatkan perintah dari sesosok bayangan. Sejak saat itu, keluarga membawa pasien untuk berobat ke rumah sakit jiwa. Setelah beberapa bulan, ayah pasien meninggal dunia setelah kejadian ini. Kondisi kejiwaan pasien semakin terguncang. Pasien menjadi pendiam, sering tidak dapat tidur waktu malam hari. Mudah marah dan tersinggung. Sering berbicara dan tertawa sendiri. Pasien sering dibisiki dan mencium bau wangi tiap bayangan itu muncul. Pasien juga pernah merasa pikirannya disedot dan pikiran menjadi kosong. Selain itu, pasien juga mengalami kesulitan tidur, nafsu makan yang sangat berkurang, sering mondar-mandir dengan telanjang, mudah marah, mengamuk, merusak alat-alat rumah tangga, mengganggu lingkungan, dan berkali-kali akan melakukan kekerasan terhadap ibunya. Lalu pasien dibawa ke rumah sakit oleh ibu dan saudara-saudaranya. Keadaan umum baik, kompas mantis, kesan gizi cukup, tanda vital, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 76 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhu afebris. Tidak terdapat kelainan pada sistem organ lain. Status psikiatri yang didapat kesan umum kompas metis. Sesuai umur, perawatan diri cukup, isi cukup, sikap dan tingkah laku non-kooperatif, roman muka nomomimik, pembicaraan normal aktif, persepsi terdapat halusinasi visual, halusinasi auditorik, halusinasi olfaktorius, halusinasi taktil, ilusi. Proses pikir bentuk pikir non-realistik, harus pikir kualitatif normal, kualitatif flag of die, isi pikiran terdapat waham besare, waham kebesaran, waham curiga,
Gejala tersebut dialami oleh pasien selama lebih dari 1 bulan. Pasien didiagnosa skizofrenia yang merupakan gangguan jiwa yang termasuk dalam kelompok gangguan neurokognitif, di mana terjadi gangguan dalam proses pikir dan persepsi. Baik, selanjutnya adapun cara penyelesaian kasus. Di sini pada pasien ini pada pertama-tama akan dilakukan elektrokonvulsif terapi, kemudian akan dilanjutkan dengan farmakoterapi. Elektrokonvulsif terapi atau bisa disebut dengan ECT atau yang lebih dikenal dengan elektroshock adalah suatu terapi psikiatri yang menggunakan energi shock listrik dalam usaha pengobatannya. Biasanya ECT ditunjukkan untuk terapi pasien gangguan jiwa yang tidak berespon kepada obat psikiatri pada dosis terapinya. Adapun peran perawat sebagai berikut: memberikan penyuluhan pada pasien dan keluarga tentang prosedur, pastikan obat dan peralatan yang diperlukan tersedia dan siap pakai, bantu pelaksanaan ECT, tenangkan pasien, dan pantau pasien selama masa pemulihan. Kemudian, kesimpulannya, model medikal ini fokusnya pada diagnosis penyakit mental dan proses pengobatan berdasarkan diagnosis. Fungsi model medikal adalah mengobati yang sakit dan proses pengobatan pada fisik tidak menyalahkan perilaku kliennya. Perawat harus mempunyai cukup pengetahuan tentang strategi psikofarmakologis yang tersedia. Tetapi, informasi ini harus digunakan sebagai salah satu bagian dari pendekatan holistik pada asuhan pasien. Kemudian, proses pengobatan ini lebih ke arah somatis, farmakoterapi, ECT, atau psikosugeri. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja baik pun maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih.